Dikatakan dulu ada seorang wanita. Rawaina innal mar'a min al-khutaba. Ada perempuan dari bangsa al-khatib. Al-khutaba artinya yang dimaksud adalah al-khatib. Ada perempuan dari bangsa al-khatib. Tusamma min kasrati sakhaiha garatir rahma. Garatur rahma atau garatir rahma bisa. Garatir rahma. Namanya Garatir Rahma. Itu bukan nama aslinya tapi julukannya. Artinya apa Garatir Rahma? Garatir Rahma itu kalau bahasa sekarangnya bisa dikatakan bahasanya kotanya pemurah, kota pemurah. Kotanya pemurah atau gampangnya orang yang sangat pemurah sampai dikatakan dengan goro. Kalau goro dalam aslinya benua. Benua atau tempat yang sangat luas itu namanya benua. Ini adalah Garatir Rahma, benua yang dipenuhi dengan rahmat. Seperti itu. Artinya ini nama julukan bagi seorang wanita dari bangsa Al-Khatib. Apa namanya siapa? Julukannya adalah Garatir Rahma. Garatir Rahma, seorang perempuan dari bangsa Al-Khatib, dari bangsa Al-Khatib. Dan dia ini sangat nggak bisa ngelihat di rumahnya kalau ada barang anggur. Ada barang anggur mereka nggak bisa lihat ini si perempuan. Makanya sampai dikatakan orang yang sangat rahmat sekali. Nggak bisa ngelihat orang sedih masuk ke rumah, apa yang ada di rumah dikasihkan. Dan dia punya toko. Suaminya itu punya toko. Biasanya kulakan barang. Beliau pada waktu itu suaminya kulakan luban. Luban itu kalau bisa dikatakan bahasa sekarang itu kemenyan. Cuman kalau kemenyan di sini tuh lain dengan luban. Kalau luban itu biasanya bisa dikunyah. Bisa kunyah terus airnya kadang diminum untuk kecerdasan seperti itu. Ada. Nah, kalau di Darul Mustafa ada juga luban itu biasanya untuk untuk mengharumkan gelas. Jadi gelas kalau habis dicuci gelas itu dikasih luban. Luban bisa diketik nanti di Google luban gitu, luban. Jadi kayak kemenyan itu tapi lain lebih bagus. Kalau kemenyan sini kan nggak bagus. Kalau di sana itu kayak permen karet gitu jadinya kalau dikunyah ada. Nah, itu ditaruh di tempat mabkhara seperti ini kan keluar asap. Nah, ketika keluar asap gelasnya ditaruh di atasnya. Itu yang pernah kita lihat di Darul Mustafa seperti itu. Jadi baunya itu jadi harum gelasnya, nggak bau amis seperti itu. Di antara manfaatnya luban seperti itu. Ada juga untuk menambah kecerdasan. Nah, suaminya perempuan dari bangsa Al-Khatib yang mendapat julukan Garatir Rahma ini, beliau itu kulakan satu gelangsi besar luban. Ketika mau jualan pada waktu itu ketika dia mau jualan, subhanallah, dia buka toko. Ketika dia buka toko ada yang mau beli luban. Berapa? Umpama 5 kilo. Oh sebentar diambilkan, aku baru kulakan kemarin. Ketika dilihat nggak taunya habis, cuman tinggal 1 genggam. Sisa yang digelangsi itu 1 genggam. Kemudian ditanya sama sama yang mau beli. Loh, mana? Nggak ada sisa segini. Loh, kok bisa? Nggak tahu kemarin aku kulakan 1 gelangsi. Loh, kok bisa? Mungkin istriku itu. Biasanya istriku seperti itu. Kalau ada barang banyak, langsung dia ambil, dia bagikan ke masyarakat. Kemudian kata si yang beli mengatakan, jangan sampai kamu mau diperalat oleh wanita, harus tegas sama perempuan. Masa harta kamu seperti itu? Nggak boleh, nggak pantas kayak gini. Apa kata suaminya? Ini kata-katanya sangat indah. Apa kata suaminya? Kata suaminya adalah khallana nal'ab biha qabla an tal'ab bina, yakni ad-dunya. Kata suaminya adalah biarkan kami sekeluarga yang akan membuat mainan dunia sebelum dunia membuat mainan kita. Masya Allah, suaminya dipanasi orang nggak panas, tapi suaminya bahkan malah mengatakan, memberikan sebuah nasihat, khallu nahna nal'ab biha, biarkan kami yang buat mainan dunia. Buat apa? Dunia yang kita buat mainan daripada kita dibuat mainan oleh dunia, diperbudak oleh dunia, biarkan kita yang buat mainan dunia. Seperti itu. Masya Allah, ini adalah termasuk
sifat-sifat dari ahli tarim masih banyak, tapi kalau diterangkan semuanya repot. Jadi ini kemarin kita sudah masuk kota Tarim dan kita ceritakan akhlak-akhlak daripada penduduk kota Tarim. Insya Allah kita akan masuk ke masjid-masjid kota Tarim. Paham ya? Dikatakan bahwasanya barokah di kota Tarim ada 3. Inti keberkahan, pusat keberkahan ada 3. Pusat keberkahan di kota Tarim ada 3. Di masjid, kemudian di di pemakaman, dan juga di Visi Abia, di lembah-lembahnya. Nah, insya Allah besok kita akan membahas tentang masjid-masjid kota Tarim. Mungkin ada 2 pertemuan untuk membahas masjid-masjid kota Tarim. Kita singkat dengan 2 pertemuan. Kita singkat dengan 2 pertemuan. Yang pertama kita bahas adalah Masjid Ba'alwi, karena beliau masjid yang sangat amat bersejarah dan sangat agung. Kita akan jelaskan sedetail mungkin bangunannya bagaimana, gambarnya bagaimana, ceritanya bagaimana, dan siapa yang pernah mengajar di situ, yang pernah duduk di tiang-tiang. Ketika sampai nanti ke kota Tarim, ditakdir kota Tarim, supaya tahu di Masjid Ba'alwi, oh ini yang pernah aku belajar dulu, oh ini yang pernah belajar di akun Naam Golbi Ma'ak, oh ini tempat duduknya, seperti itu. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat ya.